Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra, NIM 21075198. Pada video kali ini saya akan mewawancarai seorang guru dari SMK 9. Tujuan saya wawancara ini untuk menyelesaikan tugas akhir psikologi pendidikan. Baik, tanpa memperpanjang, langsung saja kita perkenalkan guru yang akan saya wawancarai, Bu Regita. Assalamualaikum, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Langsung saja ya, Bu, ke pertanyaannya. Oke. Bagaimana konsep pertumbuhan dan perkembangan dalam pendidikan menurut Ibu dalam sekolah saat ini? Oke, jadi kalau untuk pertumbuhan itu dia merupakan sebuah perubahan fisik yang sifatnya itu kuantitatif atau bisa kita ukur, misalnya kayak ZI ditambahnya tinggi badan ZI, terus juga berat badan ZI itu kan bisa diukur. Nah, itu artinya pertumbuhan secara kuantitatif atau ada data-datanya yang berubah. Kalau dalam pendidikan sendiri tuh kayak pemahaman ini penting supaya guru tuh bisa mendukung kebutuhan fisik siswanya, kayak pertumbuhannya, sekaligus nantinya bisa merancang pembelajaran yang nantinya bisa mendorong kematangan kemampuan mereka dalam perkembangannya. Pertanyaan kedua, Bu, bagaimana tahap dan tugas perkembangan serta implementasinya dalam pendidikan? Kalau tahap perkembangan sendiri kita pasti udah lebih tahu, kayak dia tuh meliputi kayak dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai ZI sekarang kayak ini kan. Nah, tugasnya tuh bisa seperti dia belajar, terus meningkatkan keterampilan sosialnya, sampai dia proses mencari identitasnya untuk misalnya ZI sebagai mahasiswa nanti bisa kedepannya bakalan jadi apa atau segala macamnya kan. Nah, kalau untuk dalam pendidikan itu sendiri kayak implementasi perkembangannya itu seperti dalam penyusunan pembelajaran sesuai tahap umurnya, kayak misalnya anak kecil nggak bisa kita paksain dengan pembelajaran anak-anak SMA atau segala macamnya. Itu sih. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Ibu menganalisis motivasi siswa dalam belajar? Kalau untuk menganalisisnya, pertama kita bisa mengamati perilakunya, kayak kita melihat aktivitas siswanya nih dalam kelas, partisipasinya juga, konsistensinya mereka dalam pembelajaran dan tugasnya. Terus kita juga bisa melakukan wawancara ataupun diskusi sama siswa untuk mendengar secara langsung nih tujuan ataupun minat belajarnya mereka. Ada juga kita biasanya menggunakan angket. Kalau menggunakan angket ini biasanya kita kayak mengukurnya secara intrinsik ataupun ekstrinsik secara yang lebih sistematis ya. Terus juga bisa menganalisis hasil belajarnya sih, kayak melihat hubungan antara usaha siswa itu sendiri sama hasil belajar mereka. Pertanyaan keempat, Bu, bagaimana konsep pemrosesan informasi dalam pendidikan menurut Ibu? Kalau kayak konsep pemrosesan informasi itu pasti kayak menggambarkan bagaimana cara mereka menerimanya kan, terus juga menyimpan informasi, terus mereka mengolah informasi lainnya. Kalau dalam pendidikan sendiri, sebagai seorang guru kayaknya menyajikan materi secara bertahap, terus juga menggunakan alat bantu visual, terus memberikan latihan agar siswa lebih mudah memahami dan mengingat informasi. Itu mungkin salah satu cara yang bisa ditingkatkan oleh seorang pengajar untuk bisa meningkatkan memori itu dari anak siswa. Pertanyaan terakhir, Bu, bagaimana cara menganalisis kejenuhan siswa dalam belajar? Kalau untuk menganalisis kejenuhan siswa dalam pembelajaran sendiri itu bisa dilihat lagi mungkin perilaku siswanya sendiri, apakah mereka tuh dalam pembelajaran bisa kurang fokus atau mungkin kurang memperhatikan. Terus juga bisa dalam nilainya, kalau kita lihat nilainya apakah rendah, tinggi, atau segala macamnya. Terus kita lihat dengan situasi belajar mereka di kelas, apakah mereka fokus dalam saat guru menerangkan dan lain-lainnya. Itu juga bisa untuk kita mengevaluasi tingkat pemahaman mereka. Terus supaya siswa tidak merasa jenuh, kita juga bisa kayak meningkatkan atau membuat proses pembelajarannya lebih variatif, inovatif, atau mungkin menggunakan media pembelajaran yang interaktif, berbagai macamnya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Sekianlah hasil wawancara saya bersama Bu Regita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.